kos seram di ujung gang. Perkenalkan, namaku Adi, mahasiswa semester akhir di sebuah universitas di kota ini. Karena letak kampus cukup jauh dari rumah orang tua, aku memilih untuk tinggal di sebuah kos sederhana yang berada di ujung gang kecil. Kos ini memang terkenal di kalangan mahasiswa karena murah dan jaraknya lumayan dekat ke kampus, nggak terlalu jauh. Namun, ada hal lain yang membuat kos ini dikenal. Cerita-cerita seram yang sering terjadi di sana. Saat pertama kali pindah, kos ini terlihat biasa saja. Bangunan tua dengan beberapa kamar di 2 lantai. Awalnya aku gak terlalu peduli dengan cerita horor yang beredar. Pikirku, ya mungkin hanya untuk menakut-nakuti anak baru aja yang baru masuk di kos itu. Tapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin aku sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres. Malam pertama yang terasa aneh adalah ketika aku sedang mengerjakan tugas di kamar. Waktu itu sudah lewat tengah malam dan semua penghuni kos udah tidur. Aku sendiri biasanya begadang untuk menyelesaikan tugas. Jadi aku terbiasa dengan suasana sepi di malam hari. Tapi malam itu, entah mengapa, aku merasa ada yang mengawasiku. Aku duduk di meja belajar, menghadap ke arah tembok, dan jelas tidak ada siapapun di belakangku. Namun aku terus merasakan ada hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangku, memperhatikan setiap gerakanku. Aku mencoba untuk mengabaikannya, namun perasaan itu semakin kuat. Akhirnya aku putuskan untuk menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Kamar kos kecil itu kosong. Hanya ada aku di sana. Aku menarik nafas panjang dan memutuskan untuk istirahat. Mungkin hanya rasa lelah yang membuatku merasa seperti itu. Malam berikutnya, aku terbangun sekitar jam 3 pagi karena aku mendengar suara ketukan. Suaranya itu konsisten, seolah berasal dari pintu kamarku. Dengan malas, aku bangun dan membuka pintu. Kos itu gelap gulita, gak ada seorang pun di luar. Aku melihat ke kanan dan kiri, mencoba mencari tahu siapa yang mengetuk. Tapi koridor sepi. Sembari menggerutu, aku menutup pintu lagi dan kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum aku sempat tertidur, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Aku merasa bulu kuduku meremang. Ketukan itu tidak berasal dari pintu kamar. Kali ini, suaranya seperti datang dari dalam kamarku. Dari arah lemari tua yang ada di sudut ruangan. Aku menatap lemari itu dengan perasaan tidak nyaman. Sambil berusaha menenangkan diri, aku berkata dalam hati, enggak. Ini cuma halusinasi, ini cuma capek. Namun ketukan itu semakin kencang. Aku mulai panik. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mendekati lemari itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya perlahan. Kosong. Hanya pakaianku yang tergantung di sana. Tidak ada yang aneh. Aku menghela nafas lega. Tapi saat aku hendak menutup pintu lemari, tiba-tiba pintu itu menutup dengan keras sendiri. Seakan ada yang mendorong dari dalam. Aku meloncat mundur, berlari ke tempat tidur, menarik selimut dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Pagi harinya, aku bertanya kepada beberapa teman kosku, apakah mereka pernah mengalami hal yang serupa. Salah satu dari mereka, sebut saja Andi, hanya tertawa kecil. Di sini bro, kejadian kayak gitu. Ya banyak bro yang ngalamin bro. Apalagi
lemari di kamarmu itu, katanya sih dulu pernah ada orang yang ia menghentikan kata-katanya tampak ragu untuk melanjutkan. Apa? Pernah ada apa? Tanya aku penasaran. Andi terdiam sejenak sebelum akhirnya berbisik. Katanya sih yo konon ini yo, menurut mitosnya dulu itu ada mahasiswa yang ngekos di kamarmu itu. Terus dia itu bunuh diri katanya. Katanya sih bunuh diri. Terus banyak darahnya gitu loh di lemarinya itu. Katanya sih gitu. Makanya sejak itu katanya banyak lemari-lemari anak sini atau enggak kamar-kamar itu suka diketuk. Tapi yang gak tahu juga sih bener apa enggak, kan cuma rumor. Aku merinding mendengar ceritanya. Meskipun awalnya aku menganggap semua itu hanya rumor, tapi apa yang kualami semalam membuatku berpikir ulang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, gangguan aneh terus terjadi. Kadang ada suara langkah kaki di luar kamar, padahal saat aku cek tidak ada siapa-siapa. Pernah juga suatu waktu, barang-barang yang ada di kamarku, terutama di mejaku, itu pindah tempat sendiri. Bahkan pernah suatu malam, aku kebangun dan ngelihat pintu lemariku itu kebuka sendiri. Padahal sebelum tidur udah jelas banget kalau aku tutup. Aku akhirnya memutuskan untuk pindah kos dari kos itu. Meski murah dan lumayan dekat dari kampus, aku gak bisa lagi tahan diri untuk tinggal di sana. Aku gak tahu apa alasan anak-anak itu untuk tetap tinggal di kos tersebut. Tapi aku gak kuat, jadi aku putusin untuk pindah. Emang sejak pindah, kosan yang ini lebih aman. Gak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Kos di ujung gang itu emang murah, tapi gak sedikit yang pergi dengan pengalaman menyeramkan.